Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Kuantitatif Informatika D1, dari Prodi Biologi Universitas Airlangga. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada pada video ini, tentunya masih berkaitan dengan bioinformatika. Sebelum kita berlanjut ke bagian permasalahan, tentunya kita harus mengenal terlebih dahulu siapa saja sih anggota dari kelompok 2. Jadi yang pertama ada Nidia Ayu Informatika dengan NIM akhir 025, kemudian ada Gamis Firda Aristia dengan NIM akhir 026, ada Vicky Paulia Arafan dengan NIM akhir 035, Raditya Mayesa Bayu Saputra dengan NIM akhir 040, dan Umpah Fakia Satsia dengan NIM akhir 053. Jadi berikut adalah permasalahan yang akan kita selesaikan. Di celah-celah pembawa Word, Lineal Newgens menemukan urutan grade 16S rRNA dari organisme B. Di bawah ini merupakan urutan gen yang akan kita bantu selesaikan. Jadi, apa sih yang harus kita bantu di sini tuh? Jadi, yang pertama yaitu kita menentukan nama spesies dari organisme B. Kemudian, menentukan urutan gen serin protease organisme B. Dan yang terakhir mendeskripsikan serin protease yang dimiliki oleh organisme B. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita akan menggunakan metode BLAST atau Basic Local Alignment Search Tool. BLAST sendiri itu merupakan algoritma dan program bioinformatika yang digunakan untuk membandingkan informasi sequence biologi seperti sequence asal untuk protein atau sequence media yaitu DNA dan RNA. Bagaimana sih cara kerja dari BLAST ini? Jadi, kalian dapat memasukkan query atau urutan nukleotida dan asam amino yang tidak diketahui identitasnya. Kemudian, BLAST akan membandingkan atau melakukan alignment dengan database sequence yang ada di NCBI dan mengidentifikasi sequence serupa atau yang memiliki similaritas dengan sequence yang ada di database dan sudah diidentifikasi. Nah, di BLAST sendiri ini itu terdapat 5 tipe analisis yang dapat dibagi menjadi BLAST N, BLAST X, BLAST P, T BLAST X, dan T BLAST N. Oke, jadi sekarang kita udah masuk ke web BLAST-nya, yaitu blast.ncbi.nlm.uni.co. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua pilihan, yaitu nucleotide BLAST dan protein BLAST. Kemudian di tengahnya ada juga BLAST X dan juga T BLAST N. Nah, di sini kita akan menggunakan nucleotida BLAST atau BLAST N. Bisa diklik, kemudian kita akan masuk di sini. Jadi di sini juga masih ada pilihan untuk BLAST N, BLAST T, BLAST X, T BLAST N, dan T BLAST X. Nah, kita tadi kan punya sequence query ya. Kita masukin di bagian enter query sequence. Kalau udah kita masukin, kita scroll ke bawah, kemudian pada bagian database ini kita pilih rRNA atau ITS database, karena tadi pada soal sudah tertulis bahwa GP ini merupakan D16S rRNA. Kita scroll ke bawah, kemudian tinggal lakukan BLAST. Kita tunggu berapa lama, jadi di sini kita udah dapat hasilnya, tadi aku sempat. Jadi untuk menjawab soal nomor 1, kita hanya perlu mengetahui apa nama organisme dari sequence yang kita miliki, maka jawabannya adalah Staphylococcus aureus. Oke. Nah, berdasarkan hasil pencarian menggunakan BLAST, dapat kita ketahui bahwa sequence 16S rRNA yang dimiliki oleh organisme B memiliki kemiripan yang paling tinggi dengan organisme Staphylococcus aureus strain ATCC 12600. Nah, setelah kita mengetahui organisme tersebut, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi terkait gen-gen pengkode serin protease pada organisme tersebut. Untuk mengetahui sequence dari serin protease dan juga deskripsi dari serin protease yang dimiliki oleh Staphylococcus aureus strain ATCC 12600, hal yang harus kita lakukan untuk pertamanya adalah mencari keseluruhan genom dari organisme tersebut menggunakan bantuan database GenBank. Nah, berdasarkan hasil pencarian pada GenBank, diketahui terdapat entry yang menunjukkan kemiripan dengan kata kunci yang dimasukkan, yaitu Staphylococcus aureus strain ATCC 12600 complete genome. Nah, setelah memilih hasil pencarian tersebut, langkah selanjutnya adalah untuk mendownload sequence FASTA dari keseluruhan genom Staphylococcus aureus ATCC 12600 dengan cara memilih opsi tentu, kemudian memilih coding sequence dan FASTA nucleotide dan create file. Setelah sequence FASTA terdownload, kita dapat mengetahui dan melihat bahwa hasil download merupakan informasi terkait seluruh gen yang dikode oleh organisme Staphylococcus aureus ATCC 12600. Nah, dikarenakan untuk soal kali ini kita berfokus pada gen-gen pengkode serin protease, maka kita dapat melakukan pencarian secara cepat menggunakan Ctrl dan F, kemudian memasukkan kata kunci berupa serin protease. Nah, dari hasil pencarian yang dilakukan, setidaknya terdapat 8 hasil pencarian yang terkait dengan kata kunci, yakni protein S1C family serin protease,
kemudian rhomboid family intramembrane serine protease, serine protease sp1F, serine protease sp1E, serine protease sp1D, serine protease sp1G, serine protease sp1B, dan serine protease sp1E. Nah, dari sequence FASTA ini kita juga dapat mengetahui beberapa informasi terkait serine protease yang dimiliki oleh organisme Staphylococcus aureus ATCC 12600, antara lain yakni protein ID yang dapat kita gunakan untuk mencari entry-nya dalam database protein seperti Unicode untuk mengetahui sequence dan urutan dari urutan atom amino dari gen serine protease tersebut, kemudian juga lokasi atau urutan gen yang mengkode serine protease masing-masing. Nah, terkait deskripsi dari masing-masing serine protease yang dimiliki oleh organisme Staphylococcus aureus ATCC 12600 akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Mari kita simak bagian selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa serine protease, yaitu yang pertama ada S1C family serine protease, di mana S1C family serine protease ini terletak di 994.690 sampai 997.004, dan berdasarkan informasi yang diperoleh dari Uniprot, S1C family serine protease ini memiliki panjang sequence 774 base pair dengan berat molekul sebesar 87.089 Dalton. Lalu setelah dimodelkan dengan Swiss model, S1C family serine protease ini didapatkan 5 model, namun yang dipilih yaitu model 01. Hal ini dikarenakan karena model 01 memiliki coverage dan sequence identity terbaik, di mana sequence identity-nya berada di persen 99,35%. Selanjutnya yang kedua ada rhomboid family intramembran serine protease, di mana letak gennya berada di 1.581.227 sampai 1.582.690. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Uniprot, rhomboid family intramembran serine protease ini memiliki panjang sebesar 487 base pair dengan berat molekul 56.681 Dalton. Lalu ketika dimodelkan dengan Swiss model, diperoleh 4 model, dan yang dipilih di sini sama seperti sebelumnya, model 01 dipilih berdasarkan tingkatan sequence identity dan coverage yang tertinggi, di mana besaran sequence identity model 01 ini 99,18%. Lalu yang ketiga ada serine protease SPLF, di mana letak serine protease SPLF ini ada di 1.860.692 sampai 1.861.411. Dan berdasarkan informasi dari Uniprot, berat molekul serine protease SPLF ini 25.655 Dalton dengan panjang sequence 239 base pair. Dan setelah dimodelkan dengan Swiss model, diperoleh 3 model, dengan model terbaik itu model 01 dengan besaran sequence identity 93,31%. Dari ketiga serine protease yang saya sebutkan tadi, serine protease SPLF inilah yang datanya telah terverifikasi di Uniprot, sedangkan S1C family serine protease dan rhomboid family intramembran serine protease belum terverifikasi datanya di Uniprot. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa serine protease, yaitu yang pertama ada S1C family serine protease, di mana S1C family serine protease ini terletak di 994.690 sampai 997.004, dan berdasarkan informasi yang diperoleh dari Uniprot, S1C family serine protease ini memiliki panjang sequence 774 base pair dengan berat molekul sebesar 87.089 Dalton. Lalu setelah dimodelkan dengan Swiss model, S1C family serine protease ini didapatkan 5 model, namun yang dipilih yaitu model 01. Hal ini dikarenakan karena model 01 memiliki coverage dan sequence identity terbaik, di mana sequence identity-nya berada di persen 99,35%. Selanjutnya yang kedua ada rhomboid family intramembran serine protease, di mana letak gennya berada di 1.581.227 sampai 1.582.690. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Uniprot, rhomboid family intramembran serine protease ini memiliki panjang sebesar 487 base pair dengan berat molekul 56.681 Dalton. Lalu ketika dimodelkan dengan Swiss model, diperoleh 4 model, dan yang dipilih di sini sama seperti sebelumnya, model 01 dipilih berdasarkan tingkatan sequence identity dan coverage yang tertinggi, di mana besaran sequence identity model 01 ini 99,18%.
Lalu yang ketiga ada serine protease SPLF, di mana letak serine protease SPLF ini ada di 1.860.692 sampai 1.861.411. Dan berdasarkan informasi dari Uniprot, berat molekul serine protease SPLF ini 25.655 Dalton dengan panjang sequence 239 base pair. Dan setelah dimodelkan dengan Swiss model, diperoleh 3 model dengan model terbaik itu model 01 dengan besaran sequence identity 93,31%. Dari ketiga serine protease yang saya sebutkan tadi, serine protease SPLF inilah yang datanya telah terverifikasi di Uniprot, sedangkan S1C family serine protease dan rhomboid family intramembran serine protease belum terverifikasi datanya di Uniprot. Baik, penjelasan yang selanjutnya yaitu mengenai protein serine protease SPLA. Nah, protein ini lokasi gennya berada di urutan 1.861.562 hingga 1.862.278. Nah, protein ini sendiri memiliki panjang sekuens 238 dan untuk berat molekulnya yaitu sebesar 25,679 Dalton. Nah, kemudian untuk fungsi spesifik pada protein ini belum diketahui karena pada database Uniprot belum tersedia. Nah, untuk model 3 dimensi dari protein serine protease SPLA sendiri setelah dilakukan pemodelan melalui Swiss model, didapatkan hasil 3 model yang tersedia, akan tetapi model yang dipilih yaitu model yang pertama. Hal ini dikarenakan pada model yang pertama memiliki coverage yang tinggi serta persen identity yang tinggi yaitu sebesar 99,58%. Selanjutnya pada protein serine protease SPLD. Nah, protein ini lokasi gennya berada di urutan 1.862.436 hingga 1.863.155. Kemudian protein ini memiliki panjang sekuens 239 dan untuk berat molekulnya sendiri 25,678 Dalton. Nah, sama seperti pada protein sebelumnya, protein serine protease SPLD ini belum fungsi spesifiknya belum diketahui dikarenakan pada database Uniprot belum tersedia. Nah, untuk pemodelan 3 dimensinya sendiri sama seperti protein sebelumnya juga bahwa protein ini memiliki 3 hasil pemodelan yang mana yang dipilih adalah model yang pertama. Hal ini dikarenakan pada model yang pertama memiliki coverage yang tinggi serta persen identity yang besar yaitu sebesar 97,91%. Selanjutnya yaitu pada protein serine protease SPLC ini, lokasi gennya berada di urutan 1.863.276 hingga 1.863.995. Nah, untuk panjang sekuensnya sendiri yaitu 239 dan berat molekul pada protein ini yaitu 26,084 Dalton. Nah, seperti pada 2 protein sebelumnya, untuk protein serine protease SPLC ini juga belum diketahui fungsi spesifiknya dikarenakan pada database Uniprot belum tersedia. Nah, untuk model 3 dimensi dari protein serine protease SPLC ini sendiri juga didapatkan hasil 3 model yang mana model yang dipilih adalah model yang pertama, dikarenakan model yang pertama ini memiliki coverage yang besar serta persen identity yang tinggi yaitu sebesar 98,33%. Untuk protein selanjutnya adalah serine protease SPLB. Untuk informasi yang didapat dikutip dari website NCBI dan Uniprot. Protein ini memiliki panjang 240 asam amino dengan massa 26,097 Dalton. Lokasi gen untuk protein ini adalah pada urutan 1 sampai 240. Untuk fungsi dari protein ini belum ditentukan oleh website Uniprot. Untuk model yang digunakan, ini menggunakan website homologi modeling Swiss model. Ini menunjukkan model nomor 2 yang memiliki sequence identity dan coverage yang relatif tinggi, sehingga menghasilkan model yang seperti terdapat di gambar. Yang terakhir adalah serine protease SPLA. Untuk informasi yang dikutip sama dari NCBI dan Uniprot, ini menunjukkan bahwa protein ini memiliki panjang 235 asam amino dengan massa 25,389 Dalton. Untuk lokasi gennya berada pada urutan 1 sampai 235. Untuk fungsi juga masih belum ditentukan pada website Uniprot sehingga belum diketahui fungsinya secara pasti. Untuk modelnya sama menggunakan website Swiss model juga. Di sini kami menggunakan model nomor 1 karena memiliki sequence identity dan coverage yang lumayan tinggi. Untuk model yang dihasilkan terlihat seperti gambar di kanan. Berikut merupakan rangkuman dari seluruh informasi protein yang berhasil kami peroleh.
Sekian presentasi jawaban untuk pertanyaan yang diberikan oleh Pak Geri kepada kelompok D1 nomor 2, sengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.